Kalau mau lari sendirian itu kan lebih gampang ya gitu. Tapi kalau lari bareng itu harus ada yang kita tengok gitu. Kita kadang-kadang kala itu harus memang benar-benar berhenti untuk nunggu. Nah itu sih struggle-nya itu di situ gitu. Karena larinya nggak sendirian. Dan aku juga ketuanya waktu itu. Itu susah banget ternyata. Jadi aku kayaknya enggak deh. Aku udah coba, aku kayaknya bukan aku banget. Halo Sobat Sigma, kembali lagi dengan aku Sabina, tentunya di Hello Alumni 2023 by Hublu Himasta ITS. Nah, sekarang kita lagi kedatangan dua sosok yang sangat cantik nih. Nah, mereka merupakan alumni Statistika ITS yang tentunya outstanding banget. Kira-kira udah bisa ketebak belum ya narasumber kita pada hari ini siapa? Oke, langsung aja aku kasih tahu. Yang pertama ada Mbak Sekar Wulan Ramadhani atau yang biasa disapa dengan Mbak Sekar. Nah, Mbak Sekar ini merupakan alumni Statistika ITS angkatan 2018. Dan tentunya Mbak Sekar ini nggak sendirian nih teman-teman. Selanjutnya juga akan ada narasumber yang nggak kalah kerennya, yakni Mbak Fitria Nur Aida. Mbak Fitria ini merupakan alumni dari Statistika ITS namun dari angkatan 2016. Oke, karena aku udah nggak sabar nih ingin berbincang-bincang lebih lanjut dengan mbak-mbak keren ini, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita menyapa kedua mbak-mbak cantik ini. Halo, selamat pagi Mbak Sekar dan Mbak Fitria. Selamat pagi. Halo, pagi. Gimana nih Mbak Sekar dan Mbak Fitria kabarnya hari ini setelah diundang ke Hello Alumni pada hari ini? Aku excited banget sih bisa sharing-sharing sama kalian. Aku juga sama. Wah, alhamdulillah ya kalau senang dan excited. Aku juga jadi excited gitu ya. Nah, tadi kan aku juga udah ngasih sedikit banget sneak peek tentang Mbak Sekar dan Mbak Fitria. Tapi kayaknya kurang afdol nih kalau dari Mbak Sekar dan Mbak Fitria belum kenalan secara langsung dengan Sobat Sigma. Mungkin boleh berkenalan terlebih dahulu dari Mbak Fitria, kemudian melanjutkan dengan Mbak Sekar. Oke, hai Sobat Sigma semuanya. Aku di sini Fitria Nur Aida, biasanya disapa Fitria. Sekarang aku sedang full time kerja gitu di bidang data, Departemen Data. Lebih tepatnya sekarang aku di Associate Business Intelligence Manager dan perusahaan tempat aku kerja di aplikasi Super. Oke, mungkin bisa langsung dikenalkan oleh Mbak Sekar juga. Halo Sobat Sigma dan Mbak Fitria juga. Perkenalkan, nama aku Sekar. Aku alumni Statistika ITS dari tahun angkatan 2018, baru lulus tahun kemarin 2022. Lalu langsung kerja, saat ini sedang bekerja di Indonesia Re sebagai manajemen trainee. Lebih khususnya di manajemen trainee actuary sih. Jadi nanti aku bakal jadi aktuaris. Tapi belum lulus karena masih kurang 1 minggu lagi. Setelah ini baru selesai program MT-nya. Seperti itu. Wah, keren nih. Semoga Mbak Sekar dilancarkan ya Mbak sampai lulus menjadi manajemen training aktuaris gitu. Amin. Oke, sebelum melangkah lebih lanjut lagi nih, aku boleh nggak sih tanya-tanya sedikit tentang gambaran bidang pekerjaan dari Mbak Sekar dan Mbak Fitria ini? Karena mungkin dari beberapa Sobat Sigma ada yang masih belum familiar nih dengan namanya. Jadi bisa dijelaskan sedikit aja tentang gambaran pekerjaannya. Mungkin dari Mbak Sekar terlebih dahulu. Wah, kalau aku panjang nih. Karena perusahaan aku tuh di bidang reasuransi. Jadi bukan asuransi. Jadi asuransinya asuransi. Di belakangnya asuransi itu ada namanya reasuransi. Nah, di Indonesia Re sendiri itu ada dua lini bisnis utama. Ada reasuransi umum sama reasuransi jiwa. Jadi kita juga cover dari asuransi yang umum, general insurance, non-life, dan juga asuransi jiwa itu. Kemudian apa lagi ya? Eh, untuk aktuarinya sendiri mungkin kalau teman-teman Sigma masih kurang paham dengan aktuaris, kenapa bisa jadi statistika ke aktuaria gitu. Itu karena sebenarnya aktuaria tuh
juga dasarnya dari statistika, dari probabilitas-probabilitas. Jadi kalau misalnya di asuransi umum, seberapa sering sih akan terjadi bencana, kan itu juga diperlukan bidang kita dari statistika, atau di bidang asuransi jiwa itu juga ada eh misalnya penyakit kritis. Seberapa sering sih orang-orang terkena penyakit kritis di suatu negara misalnya. Seperti itu. Jadi aktuaris yang menghitung probabilitas-probabilitas tersebut eh, untuk perusahaan asuransi. Seperti itu. Wow, aku baru tahu nih ternyata asuransi aja itu ada asuransinya juga ya Mbak ya. Pak insight baru nih buat Sobat Sigma juga. Oke, mungkin next bisa langsung ke Mbak Fitria nih. Bisa jelaskan sedikit nih Mbak tentang gambaran pekerjaannya. Oke, sama-sama panjang juga sih sebenarnya gitu. Apalagi kalau di bidang data, yang mana kalau kita belajar tentang data itu kan pengaplikasikannya kan itu kan banyak banget ya di bidangnya gitu. Bahkan di Mbak Sekar pun itu juga sebenarnya juga mengaplikasikan data kayak gitu kan gitu. Jadi kalau di aku sendiri karena basic dari tempat kerjaku itu lebih ke arah FMCG gitu. Jadi semi semi manufacture gitu. Nah, dan semi grocery gitulah ya. Jadi sangat sangat apa ya? Mengolah datanya itu banyak banget gitu. Apalagi kalau di departemen data di tempatku kerja itu dia ada beberapa gitu, dibagi beberapa divisi lagi gitu. Nah, aku itu ada di business intelligence gitu. Jadi divisinya itu ada business intelligence, ada data science, sama ada data governance gitu. Nah, kalau di business intelligence sendiri ya lebih tepatnya itu bagaimana kita ketika kita itu disodorkan oleh sebuah masalah atau itu sebuah abstrak aja gitu ya, gimana kita bisa mengakumulasikan atau memformulasikan apa ya, memformulasikan masalah itu gitu ke dalam kita transformasikan ke dalam bentuk suatu solusi gitu atau rekomendasi. Nah, itulah gunanya dari seorang business intelligence kayak gitu. Jadi di sana itu prosesnya banyak banget gitu. Jadi dari bagaimana mentranslate sebuah abstraksi ataupun sebuah masalah, terus gimana kita itu apa ya membreakdownkan gitu apa aja yang kita butuhkan dari data-datanya sampai kita itu menarik datanya itu langsung dari database ataupun sudah ada data source-nya sendiri kayak gitu ataupun harus riset dari data eksternal seperti itu lalu kita olah sedemikian rupa panjangnya sampai bisa memberikan suatu rekomendasi ataupun solusi gitu yang bermanfaat bagi perusahaan gitu. Jadi eh, bedanya yang mungkin teman-teman kadang lebih dengar tentang data analis ya. Kalau business intelligence itu harus ada suatu output konkret kayak gitu, yaitu yang berupa rekomendasi itu business intelligence kayak gitu. Kalau data analis itu lebih banyak ke arah hampir sama sebenarnya, cuman mereka tidak ada seperti tuntutan secara apa ya, secara fungsional untuk memberikan suatu rekomendasi. Biasanya kalau ingin butuh analisis atau butuh data ya udah gitu, maksudnya di search seperti itu. Tapi kalau business intelligence itu di dalam functionnya sendiri itu sangat di apa ya, kayak ada tulis benar-benar ada titel atau tulisan kalau harus memberikan memang suatu insight dan rekomendasi juga seperti itu. Gitu. Itu secara garis besarnya, kalau secara prosesnya sangat panjang. Kayak gitulah. Wow, keren banget ya. Aku juga jadi tahu nih ternyata di business intelligence itu seperti itu ranah kerjanya. Terus kan emang bener ya Mbak ya kata orang-orang kalau sekarang itu data itu adalah new oil gitu. Semuanya itu pasti Hmm. butuh data dan terbukti dari pekerjaan Mbak-mbaknya saat ini tuh sangat membutuhkan yang namanya big data gitu kan. Nah, aku mau tanya nih dari Mbak-mbaknya sendiri ini mulai bekerja itu dari kapan? Terus juga mungkin bisa diceritain nih awal mendapatkan pekerjaannya ini gimana waktu apply atau mungkin dulu juga sudah punya background di bidang yang sudah terkait dengan pekerjaannya saat ini atau gimana? Mungkin bisa diceritakan dari Mbak Fitria dulu nih. Oke, um, short story. Sebenarnya aku pengen ceritanya itu panjang, tapi nanti juga kasihan sama Mas Sekar kayak gitu. Jadi waktu ini tempat aku kerja sekarang itu perusahaan keduaku tempat aku kerja gitu. Yang pertama itu aku lebih ke arah data analis, tapi juga banyak banget programmingnya kayak gitu, lebih ke arah ya sedikit back end lah gitu. Nah, di tempat aku kerja yang kedua ini itu
aku lulus tahun 2020. Kemudian aku kerja itu sekitar Juni di tempat perusahaanku yang pertama, sampai sekitar 7 bulan Januari itu aku udah di tempatku yang sekarang gitu di aplikasi Super. Nah, aku dapat aplikasi Super itu dari mana? Jadi ceritanya waktu itu aku itu sebenarnya nggak sengaja daftar, yang mana aku itu nggak ada keinginan untuk pindah kerja dulu karena waktu itu aku lebih ke arah pengen ke luar negeri untuk ngelanjutin S2 gitu. Jadi waktu itu tuh aku lagi apply beasiswa Chevening kayak gitu. Nah, tapi ketika sudah apply beasiswa Chevening, kan aku kan masih nunggu hasil administrasinya itu masih di bulan Februari kan ya. Nah, itu aku memutuskan untuk ya udahlah nggak usah nyari tempat kerja yang baru sampai aku mendapatkan gimana decisionnya gitu, resultnya gimana gitu. Nah, tapi ini ada senior angkatan 2014 statistika juga yang bilang ke aku, aplikasi Super lagi buka nih. Dulu aku ikut batch satunya gitu, tapi ya belum keterima. Coba ini ada batch duanya, kamu kenapa nggak nyoba kayak gitu. Terus aku bilang di situ, karena aku pengen keluar kayak gitu. Aku pengen dapat hasilnya dulu nih dari Cheveningku kayak gitu, dari beasiswa Cheveningku. Nah, terus dia bilang lagi kalau coba aja dulu gitu. Kan kita nggak tahu ya takdir kita itu ada di mana gitu. Akhirnya ya udahlah aku coba gitu. Akhirnya aku coba, lah kok cepet, prosesnya itu cepet banget gitu. Jadi aku 1 minggu kemudian setelah apply, aku technical test. Habis technical test 1 minggunya lagi itu aku di interview. Terus habisnya di interview itu aku lolos. Jadi cuman prosesnya itu beneran di antara 2 minggu sampai 3 minggu aja gitu. Dari aku nggak sengaja apply itu maksudnya gitu itu. Terus ternyata aku keterima gitu, tapi aku itu bimbang, aku mau withdraw atau aku take ya ini take or leave it gitu. Terus akhirnya aku coba konsultasi juga sama seniorku itu dan teman-teman yang lainnya gitu, take aja gitu. Nanti kalau misalnya cheveningnya keterima pun itu kan masih ada proses selanjutnya yang masih selama 1 semesteran kayak gitu. Coba aja take aja gitu. Udah terus akhirnya oke aku take, tapi kan ada kalau perusahaan mau resign di perusahaan yang lama itu kan ada jeda waktu ya. Nah itu tuh 1 bulan, akhirnya Januari aku baru masuk. Nah aku inget banget kalau Chevening itu bilang waktu itu pengumumannya untuk masuk ke tahap selanjutnya itu di bulan Februari gitu. Nah sedangkan aku Januari akhir itu aku udah masuk minggu keempat bulan Januari tahun 2022 itu aku 2021 itu aku baru masuk gitu di aplikasi Super. Nah, aku tuh nggak tahu kalau beasiswa Chevening itu pengumumannya itu ternyata maju. Nggak tahu somehow aku miss di mana itu maju di week 4 juga gitu. Jadi Seninnya aku masuk, Jumat atau Minggunya itu pengumuman gitu. Dan Cheveningku ditolak kayak gitu. Apa itu ditolak gitu. Terus dari situ itu oh mungkin aku disuruh di sini dulu kayak gitu. Mungkin aku belum waktunya kali gitu dan mungkin ya ada manfaat lain ketika aku ada di situ. Ya udah akhirnya aku di aplikasi Super sampai sekarang, berarti hampir kalau Januari depan ini berarti aku hampir 3 tahun kayak gitu. Itu perjalanannya gitu. Jadi lebih apa ya, lebih mengusahakan semuanya, antara mimpi antara keinginan semuanya mengusahakan, nanti itu hasilnya akan ditunjukkan dengan jalan kita sendiri gitu. Udah kayak udah jalannya gitu, ya udah kayak gitu sih. Oke, Tuh Mbak. Nah, ini mungkin aku mau tanya dulu ya ke Mbak Fitria. Nah, kan tadi kan Mbak boleh. Fitria sebelumnya sempat jadi data analis dan sekarang jadi um, Associate Business Business intelligence. Intelligence. Nah, sebenarnya dari waktu kuliah itu memang sudah ketertarikan di ranah tersebut atau waktu setelah lulus baru kayak tertarik di sana? Oh gitu. Kan karena memang di statistika kan udah dari awal itu kita disodorin sama data ya kayak gitu. Bahkan ketika di pertengahan perkuliahan di semester 3 4 itu aku ketemu temanku dari jurusan lain dan temanku itu selalu bertanya-tanya, kalau aku udah ketemu data, aku harus ngapain gitu. Padahal itu pertanyaan yang menurutku kenapa ya kok dia itu bisa tanya kayak gitu gitu. Mungkin karena kita itu basicnya itu statistika dan karena memang sudah dari awal itu kita udah diajari habis ketemu data exploration dulu dan segala macamnya itu kan udah sistematis ya gitu, udah diajari sistematis. Nah sedangkan jurusan lain itu nggak tahu kayak gitu, jadi kayak itu kayak privilege sendiri lah pengetahuan itu seperti pada masa itu gitu. Nah aku bisa ke data analis ataupun ke business intelligence ini awalnya itu aku lebih seneng ke arah ketika aku temu programming gitu ya di semester 1 semester 2 itu aku mulai tertarik karena itu kan logical thinking banget kan dan aku itu suka banget gitu. Jadi aku coba untuk
ke programming sampai ke data science lebih ke arah machine learning kayak gitu. Tapi padahal di data analis atau business intelligence sekarang aku sangat sedikit banget gitu machine learningnya kayak gitu. Nah, tapi waktu itu tuh mungkin karena masih ada egoku gitu ya yang waktu itu masih booming tentang machine learning, tentang data science gitu. Jadi seperti ego semuanya itu mengikuti kepopuleran pada masa itu kayak gitu. Nah, terus eh, sebelum aku ya udah deh nggak apa-apa data analis dulu. Itu aku masuk ke komunitas gitu Data Science Indonesia. Di sana itu aku sempat cerita juga gitu kalau aku sebenarnya itu pengen banget ke arah data scientist kayak gitu. Tapi rasanya itu ada potensi diriku yang aku itu masih belum tahu kayak gitu. Apakah benarkah aku ke arah data scientist gitu yang lebih banyak ke arah machine learning, big data seperti itu kayak gitu kan. Terus aku coba nginget-nginget lagi gitu. Selama di perkuliahan ini aku itu bagusnya di mana sih kayak gitu. Nah, waktu dari sini tuh aku nyoba ngurutin gitu. Aku itu beberapa kali freelance tentang ini dan semuanya tentang freelance itu lebih banyak ke arah data analis yaitu menggain insight kayak gitu kayak gaining insight banget gitu dari ketika dikasih dosen riset apa terus jadi ya ngebantu untuk risetnya dosen ataupun dikasih freelance gitu ya sama dosen kayak gitu itu semuanya itu lebih ke arah data analis yang mana itu kita itu menceritakan storytelling apa yang kita dapetin insight-nya itu dari data kayak gitu. Nah, dari situ itu tuh ada yang bilang ke aku gitu seseorang yang memotivasiku di Data Science Indonesia itu bilang memang kekuatanmu ada di situ Fit kayak gitu memang kamu itu bagus di situ gitu dibandingkan teman-teman yang lain yang mana mereka bagus banget di machine learningnya dan segala macamnya kayak aku tuh emang pernah ngerasa insecure banget gitu loh di situ karena machine learningku kok just so kayak gitu nah terus akhirnya aku dimotivasi seperti itu coba potensimu itu di mana gitu terus ketika aku bilang kayak gitu beliau itu membenarkan gitu, memang potensimu ada di situ selama ini, tapi kamu itu nggak nyadar, selalu mengikuti keegoisan, yang lain bisa banget machine learning, aku harus ke sana kayak gitu. Padahal uh, potensi besarku itu ada di gaining insight itu yang orang lain itu belum tentu bisa bisa melihat insight itu, tapi kamu itu bisa sedetail itu ngelihat insight itu kayak gitu sih. Dari situ itu yang memotivasi aku, oke aku akan lebih banyak berkontribusi ke arah ini gitu dan apalagi business intelligence dan ketika aku cebur di business intelligence itu aku enjoy banget kayak gitu. Itulah gitu sih. Wah, seru banget nih ceritanya Mbak Fitria. Mhm. Oke, nextnya bisa ke Mbak Sekar ya. Ceritain dong Mbak gimana perjalanan karirnya gitu. Apalagi Mbak Sekar kan juga masih angkatan-angkatan kita lah ya Mbak. Anggap aja ya Mbak ya. Oke, langsung aja nih Mbak Sekar. Oke, aku keren banget sih Mbak Fitria, gila keren. Kamu juga lah pasti. Iya, kalau aku juga sebenarnya dari awal juga pengennya data scientist, data analis, yang kayak gitu-gitu, yang kayak ke pemrograman gitu kan. Karena emang lagi ngetren banget, dan waktu itu tuh aku persempet ikut Bangkit 2023, 2023, 2021, Uh. 2021. Nah, di situ aku sadar, aku nggak jago, aku nggak bisa. Tapi eh, itu kayak pengalaman paling paling banyak, apalagi kayak aku kan kuliah juga online, untuk yang bangkitnya itu juga online, dan itu pertama kalinya aku kerja kelompok dengan orang-orang di luar ITS dari berbagai macam wilayah, dijadiin satu di bangkit itu, dan aku yang megang machine learningnya kayak, dan aku juga ketuanya waktu itu susah banget ternyata. Jadi aku kayaknya enggak deh. Aku udah coba, aku kayaknya bukan aku banget. Jadi ya udahlah. Eh, masih banyak yang aku dapatkan dari pengalaman itu, tapi kayaknya aku harus coba yang lain deh gitu. Nah, kebetulan aku setelah bangkit, aku magang. Magang aku sangat jauh dari statistik atau bangkit aku. Aku magang jadi di consulting di PwC, dan itu consultingnya tentang workforce transformation. Jauh sekali, tidak ada teknologinya sama sekali. Tapi dari yang pengalaman magang aku dapet gimana sih caranya kita komunikasi dengan klien, cara kita
Pakai data juga sih. Waktu itu proyeknya tuh tentang survei. Jadi bagaimana mengelola data yang kita ambil dari survei ke suatu insights, ke jadi ke keputusan manajemen. Nah, di situ aku lumayan seru karena udah fast-paced environment, lingkungan kerjanya serba cepat dan uh, gimana cara menghasilkan insights dengan cepat juga, cara aku komunikasi dengan klien, komunikasi dengan atasan dan segala macamnya. Tapi uh, tapi itu juga aku kurang srek dengan consulting itu karena uh, apalagi consultingnya kan di workforce transformations itu beda jauh dengan bidang aku di statistik. Aku pengennya aku kerja tapi juga mengaplikasikan ilmu aku yang di statistik 4 tahun itu. Tapi aku juga suka dengan consulting yang berurusan dengan kliennya. Nah, waktu itu aku dapat lowongan kerja dari Pak Umam. Pak Umam tuh nge-share lowongan MT Indonesia Re di grup angkatan. Jadi dan itu aku habis sidang, jadi ya udah aku daftar-daftar aja kan. Ternyata lolos. Habis itu karena MT kan bukan data analis, data scientist itu bukan technical jobs, jadi nggak ada technical testnya. Jadi cuman kayak submit CV, TOEFL, tes psikologi, ada video perkenalan, terus ada interview panel, di interview 6 orang kepala divisi, lalu di interview direksi, baru MCU, di situ baru offering. Gitu sih. Tapi aku lebih enjoy jadi MT dibandingkan dengan langsung kerja yang langsung kerja gitu loh. Kalau MT itu aku bisa explore diriku lagi. Jadi ada kan dirotasi ke divisi ke departemen-departemen lainnya. Dan di situ aku dapat banyak pelajaran kayak apalagi kan di Indonesia Raya itu kan reas umum sama reas jiwa. Jadi aku juga belajar dengan asuransi umumnya, dengan asuransi jiwanya juga. Seperti itu. Dan nantinya kayaknya aku udah dapat spoiler sih aku bakal ditempati di mana. Dan itu berurusan dengan klien juga uh, dan juga menghitung probabilitas itu. Jadi aku dapat semuanya itu dari tempat magang aku dan dari kuliah aku. Wow, oke. Selanjutnya aku juga mau tanya nih Mbak, ke Mbak Sekar. Kan tadi Mbak Sekar mention kalau Mbaknya ini ada kaitannya dengan bidang aktuaria ya Mbak ya. Dari statistika ke aktuaria ini gimana sih Mbak perjalanannya? Juga kalau nggak salah kan aktuaria kan juga butuh sertifikasi ya Mbak ya. Itu gimana Mbak? Nah, itu ini kayaknya pesan untuk adik-adik statistika yang sekarang deh. Jadi kalau misalnya mau aktuaria harus ambil modul-modul yang bisa disetarain ke aktuari. Jadi dari yang matkul-matkul ada beberapa matkul yang bisa disetarakan ke PAI kan, ke modul PAI. Nah, itu harus ambil. Aku waktu itu enggak karena saya ingin jadi data scientist. Seperti itu. Jadi aku cuman bisa uh, satu modul aktuari yang aku setarain dengan di matkul di statistik itu sih. Jadi kayak harus ambil matematika keuangan, akuntansi seperti itu dan make sure nilai kamu di atas 3,5 alias 4 alias harus A seperti itu. Wow, luar biasa ya Mbak ya. Tapi karena Mbak sekarang kan berarti kan nggak banyak ambil mata kuliah yang bisa disetarakan dengan PAI ya Mbak ya. Berarti nanti ada tes khususnya setelah lulus kuliah atau gimana Mbak? Iya, sekarang kan aku di divisi aktuari. Itu untungnya perusahaan aku tuh juga eh, mendorong aku untuk ambil sertifikasi-sertifikasi itu sih. Jadi apalagi sekarang sudah kebayang nanti bakal diaplikasikan kemana. Jadi aku bisa lebih belajar banyak di situ sih. Dan harus ambil juga mata modul-modul PAI. Jadi selain aku bekerja, aku juga belajar PAI seperti itu. Wow, keren-keren nih. Emang dari dua narasumber kita ini ada perjalanannya untuk mencari jati diri ya Mbak ya, bisa dibilang gitu ya. Betul banget. Oke, dan beragam. Jadi nggak salah pilih nih. Hello alumni tahun ini tuh narasumbernya keren-keren banget.
Nah, selanjutnya nih, aku mau tanya, untuk Mbak Mbaknya sendiri ini kira-kira ada nggak sih Mbak struggle yang dialamin baik secara personal ataupun general untuk lulusan statistika ITS dalam mencari pekerjaan? Siapa dia yang mau jawab duluan? Mungkin dari Mbak Sekar, boleh Mbak? Sorry, tadi pertanyaannya gimana? Ada nggak struggle yang dialamin baik secara personal dari Mbak-Mbaknya sendiri atau mungkin general dari teman-temannya yang lulusan statistika ITS juga untuk mencari pekerjaan? Saya habis lulus langsung kerja sih ya, enggak deng. Eh, kalau aku lebih kesulitan mengelola pikiran dan emosi ketika tidak ketika ditolak, baik untuk kerja ataupun apply-apply yang lain. Lebih ke situ sih, kayak gimana cara bangkit laginya setelah kita ditolak, itu susah menurut aku. Kayak ada beberapa perusahaan kan, ada yang main ghosting aja atau kayak buka email lalu ada we're sorry to inform you, seperti itu tuh bikin mental down. Menurut aku itu lebih sulit di situ, sulit untuk bangkit laginya. Itu sih mungkin Mbak Fitria ada insights. Oke, Kalau silakan. aku, ya, thank you. Kalau aku hmm, ke arah dulu itu karena aku pengen sebenarnya itu langsung pengen lanjut S2 kayak gitu ya gitu, dan aku itu suka banget sharing, aku juga suka ngajar gitu. Jadi aku pengen langsung lanjut S2 dulu itu. Cuman karena takdir berkata lain gitu ya, dan aku nggak mempersiapkan hal itu untuk kayak lebih ke arah kerja itu gimana kayak gitu. Itu aku nggak mempersiapkan hal itu sejujurnya gitu. Jadi eh, ketika masuk di Data Science Indonesia itu tuh aku sudah apa ya, sudah ada di semester 6 kalau nggak salah ya, 5 atau 6 kayak gitu, dan aku ngerasa kayak aku telat banget untuk tahu dunia luar kayak gitu, kayak gimana sih hutan belantara kayak gitu, itu tempat kerja itu aku tuh bener-bener buta banget gitu, dan aku itu baru tahu dari situ gitu. Nah dari situ itu aku lebih belajar karena aku dulunya itu sangat introvert gitu ya, mana ada gitu kalau misalnya yang lainnya pada kemana-kemana kayak gitu ya, punya temennya masing-masing gitu, aku enggak, aku sendirian gitu. Aku lebih seneng kayak bahkan ke kantin aja itu aku sendirian, kalau ada yang mau kerja kelompok baru gitu kan. Nah, terus dari situ aku itu karena introvert banget, terus karena juga aku itu sempat insecure yang mana aku melihat orang-orang di bidang data itu kok udah keren-keren kayak gitu. Nah, aku itu nggak ada persiapan untuk memasuki dunia kerja kayak gitu. Tapi eh, mereka selalu memotivasi aku kalau, dan lingkunganku juga, dan dosen-dosen itu juga gitu, kamu punya potensi yang besar kayak gitu, dan jadi jangan putus asa, dan tetap mengerjakan portofolionya kayak gitu. Jadi aku mulailah bangun GitHubku kayak gitu ya, temanku ada yang bangun Medium, tapi karena waktu itu aku nggak ada kesempatan buat nulis, akhirnya ya udahlah aku bangun GitHubku di sana kayak gitu. Aku mulai untuk mengeksplor kayak requirement tempat kerja itu apa kayak gitu-gitu, yang mana itu tools-toolsnya itu bisa aku pelajari kayak gitu ya. Nah, aku mulai mulai explore itu gitu. Kalau untuk mencari pekerjaan, sebenarnya itu malah kalau di dunia yang sekarang itu banyak banget gitu tools ataupun apa ya, platform yang itu tuh sudah menyodorkan kita itu banyak hiring kayak gitu. Jadi lebih banyak lah daripada pas aku lulus dulu gitu, yang sangat struggle di sana, bahkan untuk mencari aja itu sangat struggle, apalagi pas masuk gitu ya untuk bisa diterima gitu, struggle-nya kayak gimana gitu. Itu sih. Jadi lebih ke arah kalau mencari aja sih sebenarnya itu mudah gitu ya. Cuman ada beberapa faktor yang menurutku itu mempertahankan prinsip gitu. Tapi itu juga secara subjektif gitu, karena dulu itu aku sempat sampai wawancara gitu di salah satu perusahaan, dan pertanyaannya itu pertama kali itu adalah tentang salah satu prinsipku tentang riba kayak gitu. Nah dari situ itu udah gitu, jadi cuman cuman interview 5 menit terus habis itu udah selesai kayak gitu sih. Itu yang gak apa-apa gitu. Jadi mempertahankan prinsip itu tuh yang menurutku yang bikin aku struggle gitu ya, dan sampai gimana pun itu yang, tapi tetap kayak aku dapat balasannya gitu sekarang kayak gitu sih, lebih lebih ke arah situ sih, kayak aku punya prinsip yang mana dunia di sekitarku itu banyak hal yang bertentangan kayak gitu. Jadi ya struggleku itu lebih ke arah sana kayak gitu sih. Kalau lebih ke arah skill ataupun soft skill, semuanya itu bisa dilatih guys gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman itu masih ada insecure gitu, kalian masih punya waktu untuk menyelesaikan PR dari diri kalian sendiri gitu. Kalau kalian misalnya belum menguasai suatu hal,
dan segera belajar kayak gitu-gitu. Itu semuanya itu bisa dipupuk gitu. Mumpung mumpung masih belum lulus gitu, mumpung masih jadi mahasiswa, manfaatkan semua fasilitas yang ada di ITS, apalagi di Departemen Statistika kayak gitu. Kalian punya alumni-alumni yang keren kayak gitu, silakan. Sekarang itu sudah zamannya LinkedIn itu bisa bisa gampang connect-nya kayak gitu. Jadi ya silakan bisa menghubungi alumni-alumni kalian kayak gitu, yang mana mungkin bisa pekerjaan mereka itu yang cocok dengan potensi kalian gitu, dan itu juga bisa ditanya-tanyain juga kayak gitu untuk bisa sharing kayak gitu sih. Jadi struggle-struggle yang berarti itu sebenarnya nggak ada, lebih ke arah diri sendiri yang insecure sama prinsip sih, itu sih yang harus dihadepin kayak gitu. Wah, keren nih Mbak. Selain harus menyiapkan skill, baik soft skill maupun hard skill, kita juga harus menyiapkan mental dan juga emosi Betul. kuat ya sih, Mbak ya, untuk menghadapi dunia Betul, luar gitu. betul. Iya, Oke, karena tadi kan struggle-nya saat mencari pekerjaan atau ya sebelum memasuki dunia karir gitu ya Mbak ya. Kalau sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak sih Mbak suka atau duka saat berada di posisi atau pekerjaan saat ini? Mungkin dari Mbak Fitri ya dulu boleh. dari aku dulu. Oke, thank you. eh Suka duka banyak banget ya, karena kalau aku sendiri udah kerja 2,5 tahunan kayak gitu. Suka dukanya mm, apa ya, masih wajar kok, maksudnya kalau tentang environment kayak gitu ya, ya tempat kerja mana sih yang nggak susah kayak gitu sih gitu, yang banyaklah di dunia kerja yang dulu juga waktu awal-awal itu aku masih ngerasa banyak hal yang secara kompetitif kayak gitu gitu. Terus dari awal, tapi kan aku kan dulu di Super kan masih awal gitu ya, jadinya itu masih cuma beberapa orang. Dan perbedaannya dari yang aku rasakan di departemenku sendiri yang sekarang itu, aku punya apa ya, aku dikasih kesempatan sekian bulan gitu ya, yang sampai sekarang 2,5 tahun gitu, untuk membangun timku, untuk tidak tidak apa ya, untuk tidak ada hal-hal yang nggak enak juga kayak gitu. Jadi gimana caranya biar bisa menimbulkan suatu environment yang baik kayak gitu, yang sama-sama humble, yang tidak ada kompetitif di sana, tapi malah jadi support system, saling support system kayak gitu sih. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan seperti itu gitu, dan alhamdulillah juga aku ngerasain itu juga di environmentku, departemen data, dan di timku sendiri business intelligence kayak gitu. Jadi eh susah dukanya itu karena ketika membangun itu gitu ya, kayak tertati-tati gitu, sampai bahasanya itu apa ya, kalau mau lari sendirian itu kan lebih gampang ya gitu, tapi kalau lari bareng itu harus ada yang kita tengok gitu. Kita kadang-kadang kadang kala itu harus memang benar-benar berhenti untuk nunggu. Nah itu sih struggle-nya itu di situ gitu, karena larinya nggak sendirian, juga membawa tim, dan itu orang banyak gitu. Jadi gimana bisa jadi support system. Nah, itu struggle-nya itu di situ gitu sih. Lebih ke arah perjuangannya untuk membangun tim itu sih kalau aku. Wah, luar biasa nih Mbak ceritanya. Oke, mungkin selanjutnya bisa nih dari Mbak Sekar. Ya, kalau aku sukanya karena aku di program MT ya. Jadi teman-teman seper-MT-an, jadi pas masuknya bareng, itu kan banyak kan yang fresh graduate. Jadi seumuran aku semua, itu sih. Kayak teman-teman yang dari nol, terus bisa berkembang banyak, berkembang bareng. Terus karena aku di perusahaan reasuransi, yang mana banyak yang tidak tahu dan tidak terlalu paham, jadi padahal di situ tuh aku bisa belajar dua hal dalam satu, kayak perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa dan umum. Dan di perusahaan aku tuh masih banyak yang bisa dieksplor, dikembangkan, kayak misalnya dari aktuarisnya emang sudah oke, tapi untuk analisis dan laporan mengenai data, jadi kayak data analis juga, kayak menghitung ada berapa klaim yang kita terima, premi yang kita dapatkan berapa, lalu penyebab klaim utamanya apa, itu masih bisa dieksplor, dan itu masih belum ada yang handle itu. Jadi waktu aku MT aku juga belajar gimana cara bikin dashboard yang baik dan benar dan efisien dan efektif untuk reporting ke manajemen. Seperti itu sih. Terus banyak sih aku sukanya. Teman-temannya yang tadi
selain dari EMT juga dari kakak-kakak yang lainnya juga banyak 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 banget yang keren. Tapi dukanya banyak ujian sih. Kalau aku kan aktuaris itu harus ujian banyak tuh untuk lulus modul PAI. Lalu nggak hanya itu, kita juga ada asosiasi asuransi manajemen asuransi Indonesia. Nah, itu juga ada sertifikasinya. Jadi banyak sekali sertifikasi-sertifikasi yang harus saya dapatkan untuk ya untuk lebih kompeten di bidang ini. Seperti itu sih. Tapi itu kan yang bisa menjual juga untuk ke orang lain dan ke klien juga. Seperti itu. Oke, ternyata bener ya Mbak ya. Setelah wisuda itu malah menjadi langkah awal menuju kehidupan yang sebenarnya. Jadi kita nggak berhenti buat belajar hal baru ya. Mulai dari Mbak Fitri tadi yang belajar untuk membangun environment yang baik, terus juga Mbak sekalian terus belajar untuk menyelesaikan modul-modul yang luar biasa ini ya Mbak ya. Oke, selanjutnya adalah aku mau tanya nih Mbak. Kan kita sekarang udah nggak asing ya dengan namanya era Society 5.0, terus juga Big Data, yang mana itu berorientasi pada perkembangan digital atau teknologi gitu ya. Nah, dari Mbak-Mbaknya sendiri, ada nggak sih Mbak tantangan baru untuk statistikawan atau lulusan statistika dalam menghadapi perkembangan digital atau teknologi? Mungkin bisa dari Mbak Sekar, bisa nggak Mbak? Tantangan baru untuk Menghadapi mahasiswa perkembangan digital atau teknologi di bidangnya Mbak Sekar. di bidang di bidang asuransi itu sekarang lagi ada implementasi IFRS 17. Aku juga nggak terlalu paham, tapi itu International Financial Reporting standar untuk asuransi kontrak-kontrak asuransi. Jadi lagi direncanakan untuk diimplementasi tahun depan dan itu uh, itu masih masuk dalam ranah teknologi dan 5.0 itu kan. Jadi masih banyak sekali yang dikembangkan untuk hal uh, dari segi teknologi, dari segi aktuaris dan akuntansinya. Menurut aku itu untuk statistikawan nantinya bisa eksplor di bidang itu juga. Itu sih. Oke, Mbak. Oke, selanjutnya mungkin bisa ke Mbak Fitria ya. Oke, kalau lebih ke arah teknologi atau digitalisasi, karena perusahaan tempat aku kerja itu kan memang berbasis aplikasi kan. Jadi semua datanya itu juga udah apa ya, terakumulasikan. Maksudnya sudah terhimpun di dalam suatu database kayak gitu ya. Nah, tantangannya itu lebih ke arah mm, mengolah datanya itu yang aku tahu ketika di statistika itu kan ketika kita sudah disodori dengan data kayak gitu. Tapi ketika di tempat kerja kita itu disodorinya dengan masalah gitu, bukan dengan data kayak gitu. Jadi gimana caranya bisa untuk data driven dengan untuk apa ya untuk bisa mengolah suatu informasi untuk menjadi rekomendasi dan solusi itu kan awalnya kan kita harus cari tahu dulu nih datanya itu di mana kayak gitu datanya itu ada apa enggak. Nah itu sih menurutku yang eh, karena sudah apa ya sudah terbiasa untuk disodori dengan data kayak gitu jadinya itu merupakan suatu tantangan sendiri gitu itu yang tapi untungnya itu dulu itu waktu aku masih jadi mahasiswa aku itu ngambil mata kuliah dari departemen sebelah dari sistem informasi atau informatika gitu loh lebih ke arah manajemen database kayak gitu. Nah untungnya tuh aku dapat itu karena itu tuh salah satu tes untuk masuk di perusahaanku kayak gitu perusahaan yang tempat aku kerja sekarang kayak gitu tentang query atau SQL kayak gitu. Nah, karena itu kan kayak apa ya nge-ekstrak data dari suatu database kan gitu. ETL-nya itu kan ada di sana kayak gitu. Nah, itu aku pelajarinya itu dari departemen sebelah kayak gitu, bukan dari departemen statistika kayak gitu sih. Padahal itu yang sekarang itu yang sangat dibutuhkan untuk di tempat kerja gitu. Gimana kita bisa bukan hanya gain insight-nya, tapi gain datanya itu dari mana kayak gitu. Jadi menurunkan suatu problem gitu, terus untuk bisa akhirnya dapat datanya itu di mana, bagaimana cara kita menganalisisnya, itu sih, itu step yang eh,
aku aku pelajarinya itu ketika memang udah masuk dunia kerja gitu. Jadi seperti terlambat tapi untungnya masih ada kesempatan kayak gitu sih itu. Itu sih. Jadi teman-teman yang sekarang mumpung masih jadi mahasiswa gitu ya, coba untuk lebih arah explore explore apa sih yang requirement apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja gitu. Salah satunya yaitu sih belajar gimana caranya untuk mengekstrak data dari suatu wadah tertentu gitu. Karena wadahnya sendiri itu banyak kayak gitu loh, kayak gitu. Nah, itu nggak harus teman-teman pelajari semua, tapi setidaknya itu secara umumnya itu tahu dan teman-teman itu ada satu spesialisasi atau keahlian gitu. Di situ mungkin bisa menggunakan toolsnya itu satu aja nggak apa-apa gitu, tapi untuk yang tools lainnya ya just to know aja kayak gitu. Itu sih yang nggak ada di dalam suatu kurikulum gitu ya, tapi itu sangat penting sih gitu karena untuk awal-awal kerja kayak gitu sih. Ah, betul banget nih. Itu nih Sobat Sigma bisa dipersiapkan ya buat masa depan gitu. Karena emang lulusan statistika ini ranahnya juga cukup luas ya. Jadi banyak bidang yang bisa digali dan juga perlu disiapkan mulai dari sekarang. Salah satunya SQL tadi itu ya. Oke, Betul. karena tadi kita udah membahas tentang dunia karir ya. Sekarang kita mau flashback sebentar nih ke masa-masa perkuliahan, boleh nggak sih Mbak? Oke, jadi yang pertama nih, ada nggak sih Mbak pengalaman berkesan dari Mbak-mbaknya, baik itu yang senang ataupun yang duka selama kuliah, kayak misal ada pengalaman lucu nih atau gimana gitu. Dari Mbak Fitria boleh nih Mbak. Pengalaman berkesan. Hmm, apa ya? Ini sih mungkin ya yang aku berulang kali ceritakan juga ke teman-temanku itu kalau aku itu mulai ngambil TA itu sebenarnya dari suatu riset yang aku kerjakan di semester 6 kayak gitu. Nah, terus aku extend lah gitu dari segi kayak datanya, variabelnya, konsepnya maupun metodenya itu kayak aku extend aja gitu untuk ke TA aku gitu. Yang mana juga eh, partner dari risetku ini itu tuh beliau itu menjadi dosen pengujiku juga gitu. Jadi dosen pengujiku dulu itu dari luar kayak gitu. Udah kan gitu. Semuanya itu sudah lancar lah ya. Maksudnya ada ups and downs-nya tapi ya lancar sampai akhirnya aku validasi sebelum sidang. Itu kan validasi sidang kan hamin sekitar 1 minggu sampai hamin satu hari ya itu dan ternyata aku itu nggak lolos di sana gitu. Aku tuh nggak lolosnya itu di sana karena ada suatu case di variabelku yang aku waktu itu ditanyain oleh dosen penguji juga gitu dan aku mencoba untuk menjawab gitu tapi nggak tahu kayak em, ya habis itu tuh aku itu nangis banget gitu karena eh, aku udah hamin seminggu bahkan sebenarnya itu waktu itu aku hamin 3 hari kayak gitu hamin 3 hari sebelum sidang gitu tapi eh, hasil akhirku itu ditolak gitu itu beneran udah aku udah selesai gitu udah sampai udah tinggal ngebukuin aja kayak gitu itu hasilnya itu ditolak kayak gitu gitu karena variabelnya kayak gitu kan bukan lagi membahas tentang proposal ya sebenarnya gitu tentang akhirnya tapi yang aku ditanya itu tentang variabelnya kayak lebih ke arah bab tiganya kayak gitu terus ditolak karena hal itu terus waktu itu banyak keajaiban di situ beneran banyak keajaiban yang mana sebenarnya itu aku kan hari Senin waktu itu ya ditolaknya itu hari Senin. Sebenarnya aku sudah terjadwal hari Rabu itu aku sidang. Hari Rabunya itu aku sidang gitu. Tapi waktu itu setelah aku ditolak itu ternyata ada salah satu dosen pembimbingku itu juga itu dapat telepon kalau dosen pengujiku itu beliau itu sedang sakit gitu dan harus bed rest selama 1 minggu. Akhirnya diundurlah sidangku 1 minggu kemudian. Nah, dari situ itu kayak udah kenapa ya kok diundur gitu. Ternyata aku itu ditolak juga kayak gitu. Jadi kayak semuanya itu dari segi waktu itu kayak udah ya udah di planning lah kayak gitu. Wah, ya udah ya dari segi situ udah terus akhirnya ada beberapa cara pertengahan kayak gitu untuk bisa memfikskan variabelku lagi. Terus aku itu ngeran lagi kan, otomatis kan variabelku itu akhirnya ada yang berkurang dan aku menambahi batasan masalah waktu itu di situ gitu. Jadi kayak dari bab satuku ada yang aku rubah, bab duaku itu alhamdulillah masih masih tetap pakai metode yang sama, bab tigaku itu lebih banyak banyak yang ngerubah. Nah, aku kan memang sudah nulis bab 4 ya. Jadinya tuh aku ngeran dari awal kayak gitu, ngeran dari awal, nulis lagi.
ada insight-insightnya yang itu yang berbeda kayak gitu. Dan tapi untungnya secara total bener-bener secara konsep yang utama itu tuh nggak berubah gitu, cuman ya detailnya semuanya berubah kayak gitu. Itu dan itu aku ngerannya itu dan ngerjain lagi nulis lagi bab 4 sampai bab 5-nya, pokoknya sampai semuanya selesai itu 2 hari. Dari yang aku itu riset 1 tahun itu kayak aku nge apa ya nge reset semuanya lagi, itu ngeriset semuanya lagi itu dalam waktu 2 hari gitu. Dan waktu itu kan Selasa aku tektokan lagi, Selasa terus aku ngerjakan lagi Selasa malam, Kamis siang sekitar jam 12 sama jam 1 itu aku validasi lagi, terus aku ngejelasin lagi sampai aku itu juga diuji. Jadi kayak aku seolah-olah juga diuji gitu loh, langsung diuji. Jadi ada papan gitu ya, ada papan di ruangan beliau gitu. Terus aku diuji rumus matematikanya gitu. Terus akhirnya aku menurunkan semua rumus matematikanya itu waktu validasi itu gitu. Dan ajaibnya lagi gitu, aku nggak hafalan, tapi aku nggak mempersiapkan hafalan karena aku lebih ke arah oh mungkin yang ditanya itu ngevalidasi apa yang udah aku kerjakan selama 2 hari gitu ya. Ternyata itu melebar kemana-mana sampai bab 2-nya juga aku ditanyain, aku nge breakdownin rumus lagi, nurunin rumus lagi dari situ dan lancar gitu. Aku nggak tahu gitu kok bisa lancar padahal aku tuh nggak belajar sebisa menurunkan rumus itu gitu. Itu semuanya itu keajaiban gitu dan itu hal yang berkesan. Aku seperti mengulang TA aku lagi selama 2 hari gitu. Dan alhamdulillahnya itu aku lolos gitu. Aku lolos, terus udah aku nyiapin PPT, terus aku akhirnya minggu depannya aku sidang kayak gitu gitu. Itu sih itu hal yang sampai sekarang kan aku juga punya teman seangkatan ya yang ada di departemenku juga dan ada yang di departemen lain tapi ya masih dalam satu tempat kerja gitu. Dan itu yang mereka ceritakan itu ya kalau misalnya mereka bahas tentang TA mereka kayak gitu, saling bahas tentang TA mereka, ngasih tahu yang lain, itu mereka selalu menyebutkan ini loh Fitria ini loh gila dulu kayak gitu itu guys. Jadi gitu itu hal yang hmm, kayak gitu sih. Tapi karena ada masalah itu ya jadi kayak itu seperti membuat menaikkan standarku lagi. Jadi kayak seperti ketika aku punya suatu masalah besar, maka kan batas kesabaranku itu sudah mencapai dari sampai masalah itu gitu. Jadi tingginya itu sudah sampai standarnya itu misalnya udah sampai segini gitu ya. Jadi ketika ada suatu masalah yang mungkin menurutnya orang lain itu problem yang besar gitu, tapi karena aku sudah mencapai batas yang ini, orang lain ngasih masalah segini itu aku nggak ada masalah gitu. Jadi kayak aku menghadapinya dengan slow aja gitu, ya udah dikerjakan aja, ya udah solusinya kayak gini aja gitu karena aku aku pernah berada di posisi yang sangat ruwet gitu, yang mana itu misalnya kayak tingkatan masalahku itu segini gitu. Jadi kalau dikasih orang lain, ketika orang lain mungkin menurutnya orang lain itu adalah masalah besar, ketika mereka itu konsultasi ke aku ya aku slow aja gitu karena aku punya yang lebih tinggi yang pernah aku hadapi kayak gitu sih. Dan itu menyebabkan aku sangat bersyukur banget aku pernah dikasih masalah itu kayak gitu sih. Gitu. Oke, Mbak. Ini mungkin agak melenceng ya, Mbak. Tapi boleh nggak sih Mbak dikasih Mm. tips mengolah data 2 hari untuk TA itu gimana, Mbak? Itu em, ya kan karena kan untungnya kan metodeku kan nggak berubah secara total ya. Dan maksudnya ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dan ternyata ketika aku seperti mengurangi variabel ataupun mengurangi datanya itu masih masuk gitu, kebanyakan itu masih masuk kayak gitu. Jadi eh, apa ya seperti tidak ada suatu pelanggaran yang aku yang aku lewati gitu, jadi aku tidak melanggar sesuatu apapun kayak gitu. Dan amnenya tuh ya karena skripnya itu jadinya nggak berubah banyak kayak gitu, jadinya ya aku tinggal ngerunning aja kayak gitu, kayak lebih ke arah mengolah insight dari eksplorasi datanya ada yang berubah kayak gitu gitu sih, tapi lebih kayak akurasinya dan segala macamnya itu ada yang berubah pasti kayak gitu sih gitu. Gimana ya karena kondisi kepepet ya gimana ya ya karena kondisi kepepet itu kita sebagai manusia itu seperti memunculkan naluri untuk survive sendiri gitu Seribu loh. bayangan gitu ya, Mbak. Langsung Itu. kayak punya 1.000 kekuatan gitu. Iya betul banget itu Terus sih. rasanya gimana tuh, Mbak, habis sidang setelah melalui ups and down yang sangat Mm. berliku-liku itu, Mbak? Nah, jadi tuh dari Senin sampai Kamis itu dari Senin malam ya, Senin habis maghrib itu sampai Kamis itu bahkan seperti aku tuh melewati lantai 2 mau ke ruang dosen ke ruang TO, itu teman-temanku itu kayak
invisible gitu loh buat aku. Aku itu nggak nyapa mereka. Aku itu kayak nganggep bener-beneran nggak ada gitu. Bahkan hari Kamis itu ketika aku dalam kondisi, oh ternyata aku udah baik-baik aja. Ketika aku diterima itu beneran rasanya semuanya itu udah kembali normal. Itu temanku itu bilang, kamu itu ya selama beberapa hari terakhir ini gitu, kamu lewat itu kayak kamu itu ngelewatin kita semua tanpa apa-apa gitu. Tanpa aku itu tahu gitu. Terus aku tuh sampai jadi bilang, loh aku lo nggak tahu kalau kalian itu ada di depanku. Segitunya guys gitu. Bayangin di kondisi mental yang bahkan kamu itu nggak ngelihat orang-orang di sampingmu. Bahkan ketika ada orang nyapa itu tuh nggak kelewat apa ya, nggak lewat telingamu gitu. Jadi ketika mereka itu cerita, kita lo nyapa kamu lo tetap jalan fit kayak gitu, segitunya. Dan aku tuh bilang gitu, loh kalian kapan nyapa aku? Aku lo kayak nggak ada sesuatu hal yang menggangguku gitu loh, kayak nyapa aja itu aku tuh nggak tahu gitu. Mereka di depanku aja kan biasanya kan memang ada tempat duduk kan ya, yang di samping TU itu mereka full untuk konsultasi, mereka nyapa aku semua itu loh, aku tuh loh nggak tahu mereka ada di situ guys selama 4 hari kayak gitu. Nah ketika aku sudah keluar itu beneran mereka itu udah jejer-jejer gitu loh, jadi kayak mereka yang kan memang mau gantian gitu ya ke TU kayak gitu ya gitu, itu tuh aku baru melihat mereka lagi itu saat itu, kayak aku tuh tiba-tiba kaget. Hah, kalian di sini sejak kapan guys? Kok tiba-tiba jadi banyak orang kayak gitu beneran? Kayak antri banyak orang. Lah, Fit, 4 hari ya udah kondisinya kayak gini gitu. Loh, tapi beneran loh, sorry banget sampai ya itu. Jadi temanku, teman baikku aja itu sampai nggak sanggup untuk menyapaku gitu, nggak sanggup untuk menanyakan kabarku itu, dia itu nggak sanggup banget kayak gitu karena aku pun itu bener-bener medsosku off semua, WA aku itu cuman kayak chat aja itu yang kelihatan cuman dosen loh kayak gitu. Sampai teman-temanku itu beneran udah kata semangat itu udah mental lah ya kayak itu, support dari teman-teman pada kan sampai semental itu gitu. Aku di kondisi yang kayak gitu beneran, kayak aku cuman ada jalan lurus dan aku tuh nggak tahu kanan kiri kayak gitu. Itulah, dan setelah itu bener-beneran lega ya akhirnya kembali normal kayak gitu. Terus aku menceritakan kenapa kok aku kayak gitu gini 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 gini, itu terus akhirnya ketawa ketiwi lah gitu. Itu hal yang kok lucu ya gitu. Sampai aku nggak bisa kayak teman-temanku itu yang nyapa aku jadi invisible semua gitu, nggak kelihatan belas kayak gitu sih. Wah, Itulah, beneran seru ya bisa Mbak ya. dibayangin lah ya. Dan ada lucu-lucunya juga ya Gitu. Mbak. Oke, kayaknya dari Mbak Soekarni ada pengalaman yang nggak kalah lucunya atau nggak kalah serunya nih Mbak. Bisa diceritakan juga nih. Waduh, itu ikutan tahan napas loh Mbak Fit tadi tadi cerita. Kalau aku itu sih kan aku karena aku bangkit kan, bangkit tuh jadi ada beberapa mata kuliah yang dikonversikan ke mata kuliah kita di statistik. Wah itu susah, ribet banget minta ampun, kayak Bu ini Bu ini kayak pastiin itu bisa beneran bisa dikonversikan ke mata kuliah kita karena waktu itu angkatan aku yang pertama untuk bisa dikonversikan seperti itu. Jadi ini gimana Bu, dan itu online semuanya, jadi aku agak-agak lost gitu kan. Dan akibat dari itu, aku ada beberapa mata kuliah yang nggak bisa aku ambil di semester yang harusnya aku ambil. Jadi aku semester depannya kan. Jadi aku semester 7 masih ada mata kuliah dan aku juga ikut magang. Jadi aku pas itu aku lagi lagi di tempat klien dan aku masih belajar dan aku masih ikut Zoom meeting di online dari kampus. Menurut aku itu susah banget, kayak gimana aku bagi dua nih dalam waktu ini. Itu sih. Tapi akhirnya ya harus prioritaskan, kayak misalnya besok aku ada UAS berarti aku langsung belajar. Kalau besoknya aku harus report ini nih ke atasan aku di tempat magang, berarti aku harus ke magang dulu nih yang di statistiknya dikesampingkan dulu. Itu sih, itu menurut aku susah banget dan itu online, dan online aku tidak bertemu teman-teman, nggak seperti kayak di kampus aku bisa langsung jalan-jalan. Itu sih menurut aku. Oke Mbak, kayaknya ini struggle yang juga relate banget sama kita-kita saat ini ya Mbak ya. Karena proses konversi ini sangatlah ribet dan ada yang tiba-tiba mungkin nggak bisa dikonversikan gitu ya Mbak ya. Oh, Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, dari Mbak-Mbaknya sendiri, ada nggak sih Mbak pengalaman perkuliahan yang sangat impactful banget buat kehidupan pasca kampus? Misal ada organisasi atau kepanitiaan yang direkomendasikan, atau misal ada kegiatan lain baik
dari akademik maupun non-akademik yang harus banget nih dicoba sama Sobat Sigma? Dari Mbak Sekar, boleh Mbak? Kalau dari aku, uh, Sobat Sigma harus keluar dari zona nyamannya. Kayak misalnya zona nyaman kamu di kampus, di statistik gitu. Kenalan lah sama teman-teman di luar kampus, ikutan UKM. Dulu aku ikutan UKM Muay Thai, jadi aku punya teman-teman dari berbagai departemen uh, um, di ITS kan. Nah, itu tuh menurut aku sangat impactful karena sampai sekarang kita juga masih sering main bareng, uh, masih sering hangout lah bareng gitu. Dan itu jadi kayak lastful friendship. Dan mereka juga kan karena mereka juga jadi ada networking juga ke teman-teman lain. Seperti itu. Wah, betul banget nih. Sobat Sigma harus cobain buat eksplor dunia di luar departemen gitu ya, Mbak ya. Ya, minimal departemen. Oke, mungkin selanjutnya dari Mbak Fitria nih, ada yang mau tambahkan tentang pengalaman yang harus banget dicoba oleh Sobat Sigma, Mbak. Ya, kalau apa ya, menurutku banyak freelance gitu. Maksudnya banyak freelance ataupun banyak magang karena dulu itu aku itu termasuk masaku itu masih masih belum selebar sekarang ya kesempatannya gitu. Jadi masih susah dalam hal magang kayak gitu. Magang yang itu sifatnya remote ataupun freelance yang bisa dikerjakan kapanpun gitu. Nggak harus tatap muka meeting kayak gitu. Itu nggak harus kayak gitu. Itu masih sangat terbatas banget gitu. Tapi kalau sekarang itu aku lihat kesempatan itu terbuka lebar kayak gitu, nggak hanya kayak magang merdeka, tapi banyak 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 company juga bisa freelance, bisa internship kayak gitu, yang mana nggak harus teman-teman itu datang ke office-nya, tapi juga bisa remote. Itu banyak banget gitu kesempatan itu. Itu salah satu hal yang aku iri gitu ke kalian kayak gitu, yang mana dulu aku sangat terbatas gitu di masaku itu sangat terbatas tentang hal itu. Sedangkan di masa kalian itu sekarang sudah terpampang lebar banget kesempatan itu kayak gitu gitu sih. Jadi eh mohon untuk dimanfaatkan gitu ya, mohon untuk dimanfaatkan ke semua kesempatan-kesempatan itu karena eh, kalau sekarang itu kesempatan itu lagi banyak apa ya diperluas kayak gitu, berarti kebanyakan orang juga akan seperti itu gitu. Jadi maksudnya adalah kalau teman-teman itu tidak memanfaatkan itu itu bisa jadi itu salah satu faktor jadi apa ya pengetahuan teman-teman itu nanti akan tertinggal gitu, tertinggal sama masanya gitu. Jadi tetap bener banget sih yang apa yang dibilang sama Sekar tadi gitu ya, harus keluar dari zona nyaman karena itu yang ngebuat teman-teman itu berbeda dari yang lain kayak gitu sih. Kalau aku tuh itu dari dulu itu selalu berprinsip kalau aku nggak mau jadi kebanyakan orang kayak gitu. Di saat orang-orang itu masih sibuk kayak ngerjakan tugas, masih lebih banyak yang memilih untuk organisasi kepanitiaan gitu. Aku juga join itu gitu. Aku juga join kepanitiaan UKM, organisasi semi-semi apa semi hima semi badan otonom kayak gitu. Itu juga PST juga aku dulu ikut gitu, di luar juga aku ikut, aku sampai ikut komunitas gitu karena teman-temanku yang lain itu belum ada yang ikut komunitas pada saat itu, lebih ke arah komunitas data kayak gitu. Jadinya aku selalu dulu itu selalu berprinsip kalau ya itu aku nggak mau jadi kebanyakan orang gitu, aku mau menemukan value-ku sendiri gitu, yang mana orang lain itu belum mencoba hal itu, aku mencoba di hal itu kayak gitu. Itu sih, melihat menggali potensi dari situ gitu karena itu yang bisa memperlebar gitu jangkauan dari pola pikir kita kayak gitu, lebih lebih jauh lagi pola pikir kita kayak gitu sih. Oke, bener banget nih, mumpung kita masih jadi mahasiswa ya Mbak ya, Sobat Sigma ini kan bisa explore, menggali potensi dari diri melalui organisasi ataupun ikut magang, freelance, yang mana sekarang tuh terbuka lebar di dunia saat ini gitu. Apalagi sekarang kan ada MBKM dan sebagainya ya Mbak ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini akan menjadi pertanyaan terakhir yang menutup Hello Alumni pada hari ini. Mungkin dari mbak-mbaknya boleh nih kasih wejangan atau pesan-pesan buat Sobat Sigma yang saat ini masih menjadi mahasiswa dan juga bisa langsung closing statement juga. Dari Mbak Fitria terlebih dahulu, boleh Mbak? Aku lalu cerita-cerita di belakang gitu. Kalau dari aku, apa ya, eh, lakukan yang
selalu lakukan yang terbaik gitu. Kadang memang ada ketika kita sangat ups di kondisi ups dan ada ketika kita sangat di kondisi down gitu. Tapi percayalah suatu kondisi yang gak enak sekalipun itu adalah suatu kondisi yang akan kalian syukuri ke depannya gitu, yang akan menjadikan kalian di masa depan itu seseorang yang berbeda daripada orang lain kayak gitu sih gitu. Sama seperti aku ketika aku nggak bisa ketika aku sudah mendapatkan masalah yang setinggi itu gitu ya, levelnya itu setinggi itu, bahkan orang lain bilang kalau kok kamu bisa-bisanya ya mentalmu sampai nggak gila kayak gitu di kondisi yang seperti itu. Nah, sekarang itu aku bersyukur banget kalau kalau aku punya mesin waktu, aku nggak akan merubah kondisi itu gitu. Aku akan tetap menjalaninya seperti itu gitu. Aku akan tetap jadi diriku yang membuka apa ya, open minded kayak gitu sih. Itu yang perlu perlu apa ya, teman-teman sadari gitu. Karena ya kalau kalian diberi hidup panjang itu adalah suatu kesempatan, karena ujian itu, cobaan itu adalah suatu kesempatan kalian untuk bisa berubah untuk apa ya, di masa depan kalian mau jadi seperti apa kayak gitu sih gitu. Jadi jangan pernah nyerah gitu. Kalau ada masalah ya apa sih yang nggak ada masalahnya gitu, semuanya itu ada masalahnya gitu. Siapa sih yang nggak pernah punya masalah, semuanya juga punya kayak gitu gitu. Mungkin teman-teman, kalau memang teman-teman itu butuh seseorang, kalau teman-teman butuh suatu kondisi untuk healing kayak gitu, silakan teman-teman cari gitu ya gitu, sebisanya teman-teman gitu, tapi jangan pernah untuk nyerah gitu. Jalan lambat itu lebih baik daripada teman-teman berhenti gitu. Wah, keren banget nih pesan dari Mbak Fitri ya. Jangan menyerah ya. Siapa tahu yang awalnya kita pikir ini adalah masa terberat, suatu hari bakal menjadi Hmm, masa terindah karena bisa membuat kita menjadi diri kita yang saat ini gitu betul. ya Mbak ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Sekar nih, ada yang mau disampaikan gak Mbak buat Sobat Sigma? Kalau dari aku, uh, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk nyoba. Try everything you that excites you, whether you like it or not. Kayak walaupun kamu bakalan nggak suka ataupun bakal kamu suka, kan kamu tidak tahu kalau kamu belum mencoba. Menurut aku itu dulu sih. Karena uh, karena pengalaman-pengalaman itu yang bisa membuat kamu lebih menggali potensi dirimu sendiri. Kayak misalnya mencoba MBKM atau IISMA seperti uh, itu yang bisa bikin menjadikan kamu orang yang lebih hebat lagi di masa nantinya. Itu sih. Wah, betul banget nih kata Mbak Sekar. Kita harus coba apapun gitu. Selagi kita ada kesempatan, take it or leave it gitu nggak sih Mbak? Kita bisa aja kalau nggak ngambil, kita kehilangan kesempatan untuk mencoba gitu ya Mbak ya. Oh, Oke, ke bener banget ya, pembicaraan kita pada pagi hari ini tuh sangat berbobot dan daging banget, menambah insight baru bagi aku dan juga buat teman-teman Sobat Sigma juga. Dan karena tadi kita udah closing statement dari para narasumber kita yang keren banget, berarti kita sudah berada di penghujung podcast Hello Alumni pada hari ini. Nah, aku mau ngucapin terima kasih untuk Mbak Sekar dan juga Mbak Fitria atas waktu yang telah diberikan dan juga ilmu yang telah diberikan dan bisa sharing-sharing dengan Sobat Sigma pada hari ini. Semoga Mbak Fitria dan Mbak Sekar sukses selalu ke depannya ya Mbak. Dan jangan lupa, Amin. aku juga mau ngingetin buat Sobat Sigma, jangan lupa untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang udah di-sharingin sama sumber kita yang keren-keren ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih ke Sobat Sigma yang udah pantengin kita sampai akhir dan semoga perbincangan kali ini bisa bermanfaat bagi Sobat Sigma. Oke, semuanya, aku Sabina pamit undur diri. See you on Hello Alumni 2024. Bye. Bye, thank you. Terima kasih, Mbak.